Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbi ajma'in wa ba'dah. Yang saya muliakan para alim ulama, para tuan guru, para kiai, bil khusus al-fadil al-akh al-ustad al-syekh Ubaidillah al-hafidh yang tadi telah mengimami kita sholat subuh berjamaah. Ini sahabat lama cuma nggak ketemu. Kemarin saya ke Parepare nggak ketemu juga, ditakdirkan Allah ketemu di Sinjai. Yang saya muliakan al-fadil al-ustad Arifin Nonci ya. Korda komunitas pendakwah keren Kabupaten Sinjai beserta seluruh jajarannya. Yang saya muliakan para tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa silaturahim dengan Bapak Ibu di masjid ini dalam rangkaian safari dakwah Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Selatan. Kebetulan kemarin sudah di Maros, Parepare, Pangkep, Bulukumba, Sinjai. Nah, ini Sinjai baru tadi pagi nyampe jam 12 ya, jam 12. Alhamdulillah. Niatnya apa? Niatnya cuma satu. Pengen sama-sama nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Enggak dalam rangkai saya jadi presiden, bukan juga dalam rangkaian saya pengen jadi gubernur, enggak ada sama sekali. Kita cuma pengen cari ridho Allah. Hidup ini kalau sudah Allah ridhoi, apapun judulnya, mau kita enggak punya duit, mau kita punya duit, mau kita jomblo, mau kita janda, mau kita punya istri dua, kalau Allah sudah ridho, bahagia, tenang. Karena kuncinya cuma Allah ridho apa enggak. Oleh karena itu kalau kita pengen tahu alat ukurnya Allah ridho apa enggak, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan ketika ditanyakan, wahai Imam, bagaimana kami tahu kedudukan kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Imam Hasan Al-Basri, gampang itu mah, gampang. Bagaimana Imam? Bagaimana engkau mendudukkan Allah dalam hatimu, sebegitulah kedudukan engkau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, Allah kita letakkan di bawah istri, Allah kita letakkan di bawah anak-anak, Allah kita letakkan di bawah pekerjaan kita, Allah kita letakkan di bawah harta dan jabatan kita, maka posisi kita di hadapan Allah sama. Tapi kalau Allah kita letakkan di atas segala sesuatu, mau istri, mau anak, mau jabatan, mau apa saja, itu nomor sekian, yang duluan adalah Allah, maka posisi kita di hadapan Allah didahulukan Allah dari segalanya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada orang yang mengambil sesuatu selain Allah, sama mereka mencintai sesuatu itu dengan Allah. Sama. Dia cinta Allah tapi juga cinta istri dan kadar cintanya sama. Dia cinta Allah tapi juga cinta dunia, cinta mobil, cinta rumah, cinta duit, dan kedudukan cintanya sama. Sementara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak, asyaddun hubban lillah. Asyad. Ya.
sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah membuktikan cinta sama Allah. Buktinya rela meninggalkan rumah datang ke masjid untuk sujud kepada Allah. Ini udah bukti cinta. Walaupun kadang-kadang di masjid nggak betah juga lama-lama. Karena ada cinta lain yang sedang menunggu di rumah. Ya, cinta kopi, cinta rokok, cinta anak, macam-macam, cinta jogging, cinta pasar. Ya, banyak yang sedang menunggu. Makanya suatu hari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala ditanya sama anaknya, Pak. Anaknya nanya, bukan anak tetangga, anaknya nanya. Ayah, engkau punya berapa hati? Satu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apakah engkau mencintai aku? Ya, aku mencintai kamu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apakah engkau juga mencintai Allah? Ya, aku mencintai Allah. Kata anaknya, engkau adalah orang yang paling pandai berdusta. Karena tiada mungkin satu hati dihuni oleh dua cinta. Wih, keren, Pak. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Itu lain cerita itu. Itu mau kawin lagi ya. Ini judulnya, satu hati diisi oleh dua cinta. Makanya kita dengar syairnya para ulama. Ya, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi illallah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi rabbi jalallah. Yang bisa nolong kita nggak ada lain, cuma Allah satu-satunya, Rabbul Jalalah, nggak ada yang lain. Ma fi qalbi illallah. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada cinta lain, tidak ada siapapun di hatiku illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Kiai, kalau seandainya hati ini cuma punya Allah, tidak ada yang lain, lalu bagaimana kami menempatkan dunia? Lalu di mana kami menempatkan istri kami? Lalu gimana kami menempatkan anak kami? Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak laki-laki namanya Ibrahim, Pak. Ibrahim. Ada di sini nama Haji Ibrahim, ada? Nggak ada. Ya. Ibrahim meninggal dunia. Pada saat dikubur Rasulullah menangis. Sayyidina Umar heran. Kenapa Rasulullah menangis? Padahal dia yang mengajarkan kami untuk tidak bersedih atas musibah. Lalu Sayyidina Umar nanya, ya Rasulullah, mohon maaf. Bukankah engkau yang mengajarkan kepada kami jangan bersedih atas kehilangan, jangan bersedih atas kepergian, apalagi ini perkara dunia. Anak bagian daripada dunia. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya ini bukan air mata kesedihan atas meninggalnya anakku. Tapi ini adalah air mata cinta seorang ayah kepada anaknya. Dan ini disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tempatnya, ada makom-makomnya. Ya kalau bini kita meninggal, bapak ketawa, justru orang curiga. Jangan-jangan bapak yang ngeracunin. Ya, karena pengen ngincer janda sebelah. Ya. Hati-hati. Cinta, boleh nangis. Sedih boleh. Boleh sedih, boleh. Manusiawi. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah dimarahin sama istrinya. Pernah dimarahin. Bukan tiap hari dimarahin. Pernah dimarahin. Ceritanya ada jamaah mau datang ke rumah Ustadz Arifin Nonci. Wah, saya ini lagi ribut sama istri. Lagi berantem sama istri. Minta nasihat sama Ustadz Arifin Nonci. Begitu jalan, naik motor sampai ke rumah Ustadz Arifin Nonci, depan pintu kita dengar Ustadz Arifin lagi dimarahin sama bininya. Kamu jadi laki-laki begini, diem aja Ustadz Arifin Nonci. Nggak berani ngelawan sama bininya. Sama itu Umar juga begitu tuh. Ada sahabat lagi berantem sama istrinya, lagi ribut sama istrinya. Dia pikir, datang ke khalifah ini, kayaknya bisa minta nasihat sama khalifah ini. Kan khalifah tegas. Siapa tahu khalifah memutuskan, ceraikan binimu, cari yang baru. Muhadis nunggu jawaban itu tuh dari khalifah. Ya. Kan kalau khalifah udah mutusin mau nggak mau taat, Pak. Zaman dulu. Ya. Zaman dulu kalau khalifah sudah mutusin berangkat, tidur. Dia berharap ngadu dengan khalifah Umar bin Khattab
supaya dapat omongan, udah ceraiin aja bini kamu, nggak bener tuh, gitu. Cari bini yang baru. Dia berharapnya itu. Jalan dari rumah semangat, bakal dapat bini baru nih. Sampai depan Khalifah Umar, depan rumahnya, dia dengar Khalifah Umar lagi dimarahin sama bininya, diem aja. Kata dia, ya salah alamat saya minta nasihat ini. Ternyata Umar juga dimarahin bininya, diem. Balik arah dia, dikejar sama Umar. Fulan, tal, huna. Dimasa dia bilang, ada apa? Begini Sayyidina, saya tadi pengen minta nasihat, gara-gara saya habis berantem sama bini. Saya pikir engkau adalah orang yang paling tepat untuk saya mintain nasihat. Jangankan manusia, setan aja takut sama ente. Jangankan manusia, setan Pak, kalau ngelihat Sayyidina Umar jalan dari jauh, ngumpet lari. Saking seremnya Sayyidina Umar itu. Depan bini kayak ayam sayur dia. Takut gitu. Jadi nggak jadi kata si laki-laki minta nasihat sama engkau. Kata Umar, bukan begitu. Saya emang kalau urusan berani sama bini, berani dia bilang. Cuma bini saya lebih berani. Bukan begitu dia bilang. Kita itu harus bersyukur sama Allah. Ya, ngalah itu bukan berarti kita takut, dia bilang. Kita berterima kasih sebab istri kita jadi terjaga dari dosa zina. Istri kita juga mengandung anak kita 9 bulan 10 hari, ngelahiri antara hidup dan mati. Dengan sebab dialah Allah perantarain kita punya anak banyak. Nah kita kalau dia marah, jangan ingat marahnya. Ingat penderitaan dia. Saya ingat Pak, waktu anak saya yang nomor 8 lahir. Anak saya 8 Pak. Ya, alhamdulillah. 1 bini 1. Ya. Ustaz berapa istrinya? 1. Ya, 1 di sana, 1 di sini. Ini 1 aja 1. Ya. Waktu di dokternya belum datang nih, baru pelayan-pelayannya saja. Istri saya kan alhamdulillah kalau ngelahirin tuh kayak kentut aja Pak. Terus lahir gitu, saking mudanya. Ya mungkin udah pengalaman juga, 8, ini anak 8 masalahnya. Nah, yang sebelah ibu-ibu ngeden Pak. Jerit nangis gitu kan. Rupanya udah duluan masuk dari istri saya, belum lahir-lahir udah pembukaan 1, 2, 3, balik 1 lagi gitu. Enggak buka-buka tuh bayi. Ngeden, kesel perawatnya. Ayo Bu, dorong, sakit Bu, sakit. Ente ya, giliran enak enggak teriak-teriak, giliran sakit teriak-teriak. Saya dengernya di sebelah geli juga, saya bilang. Ya nggak mungkin juga kan Pak, kalau kita lagi enak-enakan sama bini teriak ya kan. Tahu tetangga jadi pengen juga kan, repot. Nah jadi begitu kata Sayyidina Umar, kita tuh banyak dapat nikmat dari bini. Jadi jangan dilawan, ngalah aja, udah biarin aja gitu. Nah jadi rumusnya cinta, karena cinta semua jadi indah, karena cinta semua jadi bahagia. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen tahu makomat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dahulukan Allah dari segala sesuatu. Dahulukan Allah. Insya Allah kalau kita dahulukan Allah itu Allah akan dahulukan kita. Sederhana. Ustadz Ubaidillah tinggal di Parepare, saya tinggal di Jawa. Saya ingat Ustadz Ubaidillah saat saya di Jawa, belum tentu Ustadz Ubaidillah ingat saya. Saya lagi kepikiran kenang sama Ustadz Ubaidillah. Itu ada Ustadz ganteng, masih muda, suara bagus, sayang bini 1. Ya gitu. Ya, keingetan. Ustadz Ubaidillah di rumah belum tentu sedang mikirin saya. Dia sedang mikirin bini yang kedua. Iya kan? Atau sebaliknya, dia lagi ingat saya. Ada Ustadz Raden itu sahabat saya lama nggak ketemu. Saya di Jawa lagi bermesraan sama anak istri, nggak ingat dia. Itulah manusia. Tapi kalau Allah, uzkurni uzkurkum. Kau ingat aku kata Allah, aku ingat kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, aku bersama engkau. Kata subhanallah. Kurang apa? Allah di mana? Kita, Allah ada. Ma'iyatullah namanya. Ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Allah, Allah langsung ingat kita. Kita bersyukur sama Allah, Allah langsung balas syukurnya lebih berkali-kali lipat.
Makanya kunci orang pengen kaya, pengen sukses itu sederhana, bersyukur. Punya duit 1.000 disyukurin jadi 10.000. Ya Pak, punya motor disyukurin jadi mobil. Subhanallah, masih bujang disyukurin punya bini, bini disyukurin punya anak, ya. Disyukurin lagi nambah bini. La in syakartum la azidannakum, kalau bersyukur ditambah nikmatnya kata Allah. Jadi Bapak kalau mau nambah bini, syukur-syukur aja sama bini. Ya, syukur. Nanti ditambah sama Allah jadi 2, jadi 3 gitu ya. Nah, si ibunya doa tolak bala, Allahumma lidaf'il bala wal wabanya. Perang doa tuh ya. Ya Allah ya Rabbana. Jadi kita ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah ingat kita. Subhanallah. Allah itu zat yang paling pandai membalas semua amal soleh hamba-hambanya. Dan tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan Allah ambil jatahnya. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Anggota DPR datang ke rumah kita. Ya, datang ke rumah kita ngasih duit. Masih punya harapan, Pak. Masih punya harapan. Nih, Pak Desa, Pak RT, saya ada rezeki buat Bapak, buat Ibu. Iya, dia belum ngomong hari itu. Datang lagi kedua. Hari yang ketiga dia datang, Pak, udah 3 kali saya ngasih, besok saya coblosan, jangan gak nyoblos saya, gue tempeleng lu. Kalau nggak balikin duit gua. Ada kan dulu peristiwa, calon yang kalah nyumbang masjid, nyumbang karpet masjid. Ya, ternyata kalah, minta balikin lagi. Coba kalau nyumbang keramik. Kalah, minta balikin lagi, kan kita bingung pengurus masjid. Kalau karpet mah tinggal gulung. Keramik, minta balikin, paksa bongkar nih masjid. Ya, Masya Allah. Tapi kalau Allah nggak ada, kita sholat pahalanya buat kita, kita sedekah Allah malah tambahin rezeki, ya Pak. Kita berangkat haji Allah ganti, jadi berlipat-lipat ganda, baik pahalanya, baik duitnya, baik makin kayanya, subhanallah. Kita berjamaah di masjid Allah tambahin 27 kali lipat, semua pahala kebaikan Tuhan nggak ngambil sedikit pun. Fama ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Untuk ente kata Allah. Untuk ente. Nggak ada untuk yang lain-lain. Subhanallah. Itu kelebihannya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kurang bersyukur jadi hamba. Kita kurang terima kasih jadi hamba. Kita kurang banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita punya guru-guru zaman dulu, guru zaman dulu, bukan guru zaman sekarang. Ya. Guru zaman dulu, Pak. Para wali-wali Allah jauh berdakwah, ikhlas mengajar, mendidik kita untuk berzikir kepada Allah. Maka kita dengerin ulama-ulama dulu selalu mewariskan ilmu yang namanya torekoh, ya, tarekat. Sebenarnya ilmu tarekat itu bukan ilmu yang aneh-aneh sih, Pak. Ilmu tarekat itu adalah ilmu cara mengingat Allah setiap saat, setiap waktu. Maka ada yang diajarin zikir 165 kali setiap habis sholat, misalkan Naksabandiyah, ya, Naksabandiyah tuh. Ayo wiritan la ilaha illallah 165 kali setiap habis sholat atau istighfar, supaya dilatih. Manusia ini kalau nggak dilatih, nggak biasa, lupa. Coba istri bapak, kenapa kok pinter banget nyari duit? Duit bapak maksudnya yang dicari. Ya, kenapa pinter banget sampai ada istilah duit sial, Pak? Duit sial, tahu duit sial, Pak? Suaminya dapat bonus atau dapat rezeki tambahan di luar gaji, dia simpen di bawah tempat tidur supaya istrinya nggak tahu. Ya, besok istrinya nyapu, sampai ke kolong juga dapat tuh duit sama bininya. Ngomong dia sama laki, ini duit siapa ya? Duit sial kata lakinya. Kok sial? Udah saya simpen, ente masih tahu juga. Ketahuan sama bininya, duit sial itu namanya. Ya. Kenapa kok kita kalau lapar langsung inget nasi? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Karena dari kecil makannya nasi. Coba kalau makannya ini daun, maka kalau lapar ingatnya daun. Kenapa kalau haus ingatnya minum? Karena dari kecil kita diajarin, Bu haus minum noh, Bu lapar makan tuh, ya kan Pak? Ala bisa karena biasa. Sama
Orang ngomong, Ustadz gampang, kalau mati kan pendek aja, la ilaha illallah, tinggal ngapalin aja. Nggak bisa kalau nggak dibiasain. Mustahil bisa kalau nggak dilatih. Makanya nih, haji bawa tasbih, latihan tuh. Latihan. Allah, 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 Allah. Iya kan? Kita ngelihatnya orang melintir tasbih lagi zikir, nggak tahu dia sedang ngitung utang. Salah, pikiran utang doang. Zikir latihan. Tarekat itu. Naksabandia misalkan salah satunya itu. Ada lagi Saziliyah. Biasa baca aurat, ada hizib ini, hizib itu segala macam. Bukan buat sakti, bukan kalau dibacok nggak mempan, bukan kalau nyelam ke air nggak nimbul lagi, tahu-tahu timbul ke Afrika sana, bukan. Zikir-zikir itu melatih agar hati kita terbiasa mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Atau ala junubikum, juga ada ayatnya. Berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Bagaimana caranya, Pak? Kan manusia tuh hidup cuma 3, Pak. Apa kerjaan manusia? Kalau nggak berdiri, duduk. Kalau nggak duduk, baring. Apapun, 3 aja. Model kegiatannya macam-macam, tapi cuma 3. Biasanya berdiri, jogging berdiri, lari berdiri, jalan berdiri, ya kan Pak? Apalagi ke pasar berdiri, ada ngesot-ngesot ke pasar? Nggak ada, mesti berdiri. Ya, kalau nggak sedang berdiri duduk, nah model begini, lagi duduk di teras ngopi, lagi duduk di warung kopi, lagi duduk, kan duduk main gaplek juga duduk, nyabung ayam aja duduk, ya. Nyabung ayam duduk, nongkrong, nonton bola duduk. Kalau nggak baring kan nggak mesti tidur Pak. Nonton TV baik bisa baring, kelon bini lagi baring, ya kan? Nggak mesti tidur. Nah, manusia itu cuma melakukan 3 aktivitas itu saja. Kalau nggak berdiri, duduk, dan berbaring. Orang yang dekat dengan Allah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, berdirinya ingat Allah, duduknya ingat Allah, baringnya ingat Allah. Bagaimana itu caranya? Nggak mungkin kan Bapak megang tasbih terus, ambil ke pasar, nyetir motor, nyetir mobil, nabrak Pak. Nabrak. Maka latihan. Diajarin sama mursyid-mursyid torekot, zikir nafas. Allahu, Allahu. Atau dibalik, Allahu, Allahu, Allah. Ada yang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Latihan, nariknya pakai ya, keluarnya pakai Allah. Ya Allah. Latihan. Kalau dibiasakan latihan kan sama kayak kita nginget Khadijah, nginget Aminah, nginget Fatimah, nginget macam-macam. Ayo. Bapak punya anak di pondok. Ya, anaknya lagi sakit. Kesebut-sebut nggak di mulut? Disebut-sebut nggak di mulut? Enggak. Kepikiran. Kepikiran. Lagi naik motor ngelamun. Ngelamunin anak, kepikiran. Nyantol otomatis di kepalanya. Karena anaknya berhari-hari bersama dia, dari kecil sama dia. Dia yang nyari duit, dia yang nyekolahin. Tiba-tiba sakit di pondok pesantren atau di kampung sebelah. Kepikiran, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Hah? Mau makan, anak saya lagi sakit Pak Ustadz, gak selera saya makan. Hah? Diajak mancing, ayo kita pergi mancing. Ente kan biasanya hobi mancing. Enggak Pak Ustadz, anak saya lagi sakit, gak selera saya mancing. Kepikiran anak, nempel. Nah orang yang sudah jatuh cinta dengan Allah, mulutnya nggak bunyi lagi. Mulutnya udah nggak bunyi lagi. Akal dan hatinya sudah secara otomatis nyambung. Allah, 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 Allah. Subhanallah. Itu yang kata Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dalam kitabnya Ad-Durun Nafis, Syuhudul Kasra fil Wahda, Syuhudul Wahda fil Kasra. Melihat yang satu pada yang banyak, melihat yang banyak pada yang satu. Kau lihat matahari, bulan, pohon, bintang, binatang, manusia, kau langsung ingat siapa yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya taraqi. Taraqi. Dinaikkan yang dilihat ini kepada yang menciptakan. Taraqi. Ya.
Kalau tanazul ingat Allah, terlihat segala sesuatu. Hatinya selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang begini nih, yang sakti seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, ditarik sama kuda, baju dibuka, ditarik, enggak nyerah. Kata orang kafir Quraisy, Bilal, lu keluar dah dari agama Muhammad. Bilal bilang, ahad, ahad, ahad. Ditimpa batu di dadanya, di tengah terik panas matahari. Bilal, kalau kau tetap di agama Muhammad, mati kau. Apa kata Bilal? Ahad, ahad, ahad. Apa Bilal sakit? Enggak sakit sama sekali. Dia udah tenggelam dalam ahadiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dicabut rasa sakitnya karena lebih dominan daripada cintanya. Ya toh, Pak? Seperti ibu yang melahirkan. Siapa bilang enggak sakit? Kedokteran menyatakan 9.000 lebih saraf putus pada saat ibu itu melahirkan. 9.000 lebih saraf putus. Putus semua, Bu. Waktu ngeden itu, putus semua. Tapi abah ibu nyerah? Tidak. Cintanya, harapannya, keinginannya agar anaknya selamat jauh lebih besar daripada sakit yang dia alami. Maka rasa sakitnya tidak bisa menghalanginya untuk melahirkan. Itu ibu. Makanya habis melahirkan, anaknya digendong. Dok, Bu Bidan, mana anak saya? Dilihat, Bu, anak ibu laki-laki atau anak ibu perempuan. Dia senyum, alhamdulillah. Yang 9 bulan 10 hari hilang, Pak. Nggak ada rasanya lagi. Makanya besok buat lagi. Ya. Hilang. Subhanallah. Itulah cinta. Jadi kayak Bilal bin Rabah, tenggelam dia dalam lautan ahadiyahnya Allah, sehingga tidak ada lagi rasa sakit yang dia derita. Maka karena itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini ujian, nggak ada orang yang nggak diuji. Pedagang ada waktunya bangkrut, pejabat ada waktunya pensiun, orang hidup ada waktunya mati, yang bersatu ada waktunya berpisah. Ya Pak, dulu kita kan sama-sama sama anak waktu kecil, begitu agak dewasa dikit anak sudah mondok, selesai mondok kuliah, selesai kuliah kawin pindah kampung, pindah negara, pindah daerah, udah nggak bersama lagi, ada waktunya kita berpisah. Segala sesuatu pasti akan terlepas dari kita, Masya Allah. Kita dulu ngelihat bini waktu pengantin baru, Masya Allah bagai bidadari, 3-4 dia punya anak, begitu kita melihat udah kayak mak lampir. Ya, istri Pak, istri. Kalau istri tetangga nggak tetap cantik aja istri tetangga. Istri sendiri yang kelihatan kayak mak lampir. Ya Bu, makanya ibu dandan kalau depan laki, dandan yang cakep. Biar nenek-nenek kalau pakai bedak juga masih cakep. Ya, dibedakin, digincuin gitu, Masya Allah. Aki-aki ini Bu, mohon maaf, kakek-kakek, laki-laki biar 70 tahun, kalau ngelihat perempuan seleranya masih ada Bu. Ini laki-laki, ini penyakitnya. Makanya di Jawa Barat kemarin ada aki-aki umur 70 tahun kawin sama gadis Pak. Sehat, mukanya berseri-seri. Aki-aki, kakek-kakek 70 tahun kawin sama gadis umur 18 tahun Pak. Masya Allah, berseri-seri, sehat. Susunya cocok. Ya. Mukanya sehat. Di kampung sebelah ada bujang nikah sama nenek-nenek mati. Diperiksa sama dokter, ternyata keracunan susu basi. Ini Masya Allah. Karena itu hati kita latihan berzikir kepada Allah. Di wazifatul yaum, dirutinkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di Bugis itu ada ratik betul ya, ratian. Zikir maksudnya. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir nafi isbat, melatih diri kita untuk sadar tidak ada sesuatu kecuali Allah. Jadi Allah saja, tersambung terus hati kita dengan Allah. Naik motor, hati kita zikir Allah. Naik mobil, naik sampan, jalan kaki, lagi merem, lagi apa, Allah. Lagi makan, Allah. Nah kalau sudah tersambung namanya ittisal billah, hati kita tersambung terus dengan Allah Subhanahu wa taala sampai pada maqam radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada mereka sebab mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Allah ridho? Karena hatinya hanya ada Allah, 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 Allah. Nah, cakep ini. Udah cakep tuh. Ya. Nah, saya kira itu aja Pak, kuliah subuhnya nggak usah panjang-panjang ya. Karena ibu kurang suka juga yang panjang-panjang ya. Pendek-pendek aja Pak katanya. Sedang-sedang aja dah ya. Kalau kita kan nggak suka yang lebar-lebar Pak. Ya, sukanya yang sedang-sedang saja. Mudah-mudahan manfaat. Minta maaf lahir batin kalau ada yang salah ya. Saling doa, saling ingatkan. Tujuan kita cuma satu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pada mati semua Pak. Tujuan kita cuma satu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Datang kita dari Allah, balik harus sama Allah. Ya, datangnya dari Allah, baliknya harus sama Allah. Kalau orang datang dari Allah, balik nggak sama Allah, jadi hantu. Itu jadi malampir, jadi genderuwo, jadi pocong, jadi kuntilanak. Itu datangnya dari Allah, baliknya nggak sama Allah. Nah, maka supaya kita balik sama Allah, dilatih hati kita Allah, 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 Allah. Jadi pada saat sakaratul maut, man akhir kalami, la ilaha illallah, au Allah, 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 au ya Allah, au ya Allah, ya Allah, ya Allah, dakhalal jannah. Baliknya sama Allah. Makanya taruh kita nazul, naiknya Allah, turunnya Allah. Taruh kita nazul tuh, naik turunnya Allah, 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 Allah. Itu juga nih buat masih yang masih punya ghirah, semangat pengen buat anak lagi. Pada saat kita, mohon maaf kalau ada anak kecil, kita sedang misalkan berhubungan sama istri, itu boleh zikir Allah, Allah, naik turun Allah, naik Allah, turun Allah, naik Allah, turun Allah, naik Allah, turun Allah. Anaknya jadi hafid Quran semua itu Pak. Serius, boleh, nggak apa-apa ya. Allah, 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 Allah. Tetangga sebelah, kawan sebelah lagi zikir, memang luar biasa. Sampai zikirnya kencang banget. Allah, Allah. Nggak tahu dia lagi naik turun ya. Taruh kita nazul. Insya Allah latihan apapun kita latihan. Makan juga ngunyah Allah, Allah, Allah ya. Minta maaf lahir batin sekali lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.